lagi dengan pembelajaran biologi. Hari ini Ibu akan mencontohkan kalian bagaimana cara menghafal proses pencernaan makanan secara lisan. Makanan kita mulai dari di rongga mulut. Di rongga mulut ada pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Enzimnya adalah enzim petialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Untuk gigi, di gigi itu ada 3 macam. Ada gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Gigi seri kita berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring fungsinya untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan. Dan di rongga mulut juga ada lidah yang membantu menelan makanan, dan juga ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk melarutkan dan membasahi rongga mulut ya. Oke, lanjut ke faring. Di faring di sini ada yang namanya katup epiglotis. Katup ini akan membatasi antara jalur nafas dan jalur pencernaan makanan. Jadi ingat, makan tidak boleh dalam keadaan berdiri atau berbicara. Nanti katupnya akan terbuka dan jalur makanan akan masuk ke jalur nafas ya. Dan selanjutnya makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan atau esofagus akan terjadi proses gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong dan memijat makanan sampai menuju di lambung. Di lambung ada 3 enzim, nanti ada enzim pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin untuk mengendapkan kasein susu, dan HCl berfungsi untuk membunuh kuman. Lalu dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus ada 3 macam. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus jejunum atau usus kosong, usus ileum, dan usus penyerapan atau usus penyerapan ya. Di duodenum 12 jari, panjangnya 25 cm. Di usus duodenum ini terjadi tempat bermuara dari saluran pankreas dan saluran empedu ya. Karena pankreas akan memberikan 3 enzimnya kepada duodenum, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Fungsi amilase mengubah amilum menjadi glukosa, fungsi lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, fungsi tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Nanti di duodenum ini akan terjadi proses pencernaan makanan dari molekul yang besar ke molekul yang kecil. Setelah itu dibantu juga oleh kelenjar empedu yang akan memberikan cairan empedunya untuk mengemulsi lemak. Lalu lanjut ke jejunum. Jejunum itu adalah usus kosong. Kenapa disebut kosong? Karena hanya dilewati saja, panjangnya 7 meter. Tapi fungsinya adalah untuk penyempurnaan pemecahan makanan yang belum tercerna di duodenum. Jadi sampai penyempurnaan akhirnya di jejunum. Baru masuk ke usus penyerapan, yaitu ileum. Di penyerapan ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot fili usus. Di sini akan terjadi proses penyerapan, berfungsi filinya untuk memperluas penyerapan makanan. Setelah itu baru masuk ke usus besar. Di usus besar ada kolon yang panjangnya kurang lebih 0,5 meter. Fungsinya adalah untuk penyerapan air sehingga feses kita menjadi padat ya, dan juga proses untuk pembusukan makanan. Setelah itu ditampung di rektum sampai penuh di rektum, maka terjadi kontraksi untuk keluar, maka keluarlah feses kita lewat anus. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa memberikan video yang lebih baik dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.